Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabili Rizky Ishari dari jurusan Biologi, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan membahas sedikit mengenai apa itu Undang-Undang ITE serta penggunaan media sosial internet secara bijak agar terhindar dari segala larangan atau pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang ITE. Tapi, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai apa itu Undang-Undang ITE, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan undang-undang? Undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, misalnya anggota DPR, kemudian eksekutif, misalnya presiden, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang yang dimusyawarahkan tidak langsung berbuah sah, melainkan melalui berbagai proses terlebih dahulu. Seringkali diamandemen atau diubah sebelum akhirnya disahkan atau mungkin juga ditolak. Sebelum disahkan, undang-undang disebut dengan rancangan undang-undang. Undang-undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan dana, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bahasan utama kita, yaitu mengenai apa sih Undang-Undang ITE dan penggunaan media sosial secara bijak agar terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada dalam Undang-Undang ITE. Mengapa ya Undang-Undang ITE itu diperlukan? Nah, Undang-Undang ITE tetap diperlukan untuk menjaga ruang digital agar tetap beretika, produktif, dan juga berkeadilan. Kebebasan yang tak terbatas dalam dunia digital, baik dalam mengakses informasi, menyebarluaskan informasi, maupun mengekspresikan diri, sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Peretasan data, baik data pribadi, bahkan data suatu negara, sangat mungkin terjadi dalam dunia digital. Maka dari itulah, peran Undang-Undang ITE sangat diperlukan untuk mencegah ancaman seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahkan ancaman yang lebih beresiko. Adapun perbuatan yang dilarang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat pada bab 7 mengenai perbuatan yang dilarang pasal 27 yang berisi sebagai berikut. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Jadi, siapapun yang tidak memiliki hak mendistribusikan atau menyebarluaskan suatu informasi elektronik atau membuat suatu informasi elektronik dapat diakses di mana informasi tersebut memiliki unsur yang melanggar kesusilaan. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi,
siapapun yang menyebarluaskan atau membuat akses terhadap informasi di mana informasi ataupun dokumen elektronik tersebut terdapat muatan perjudian. Kemudian, ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi, mungkin gambarannya adalah suatu berita di mana orang tersebut yang tidak memiliki hak kemudian mendistribusikan atau menyebabkan informasi tersebut dapat diakses secara luas dan informasi tersebut mengenai suatu penghinaan atau pencemaran nama baik. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat keempat. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Sama seperti sebelumnya, di mana orang tersebut dengan sengaja tetapi tanpa memiliki hak distribusi kemudian mendistribusikan atau membuat suatu akses terhadap informasi elektronik di mana akses tersebut atau informasi tersebut atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Setelah kita mengetahui apa saja larangan yang terdapat dalam pasal 27 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008, maka kita dapat mengambil langkah bijak agar tidak melakukan kesalahan terhadap pelanggaran yang terdapat di dalam pasal tersebut. Nah, apa saja langkah bijak yang dapat kita ambil? Contohnya, bijak dalam mendistribusikan atau menyebarluaskan suatu informasi. Kemudian, bijak dalam menerima informasi yang ada di internet. Kemudian, bijak dalam menggunakan media-media internet, termasuk media sosial. Serta bijak dalam menyeleksi kebutuhan informasi yang kita perlukan. Banyak kasus-kasus yang terjadi hanya awalnya karena candaan biasa, namun kian lama semakin meluas hingga ke arah politik maupun ke arah SARA. Hal seperti itulah yang harus kita hindari dalam menggunakan media internet, agar kita terhindar dari segala larangan yang terdapat dalam Undang-Undang ITE. Bercanda itu boleh-boleh saja kok. Cuma kita tetap harus mengedepankan etika di setiap candaan yang ada, sehingga kita tetap dapat terhibur tanpa merugikan suatu pihak atau beberapa pihak. Baik, demikian dari saya. Semoga apa yang telah saya share pada video kali ini dapat memotivasi kita untuk lebih bijak dalam menggunakan media internet yang ada. Terima kasih. See you next time.